البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang senantiasa berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, agar setiap amal-amal yang kita laksanakan juga mendapatkan kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dibalas pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya nak menyampaikan tajuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai sifat pemaaf. Di dalam lantunan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa agar kita memperbanyak doa itu di bulan suci Ramadan, agar kita memperbanyak doa itu ketika kita berada pada malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Doa itu ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang pemaaf dan menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah dan ampunkanlah aku. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemaaf, sehingga dosa-dosa sebanyak apapun, kesalahan-kesalahan seluas apapun, kalau orang-orang yang mereka melakukan dosa sehingga dosa-dosa mereka banyak, lalu mereka mau mendekat kepada Allah, mereka mau bertaubat kepada Allah, mereka mau meminta ampunan kepada Allah, maka pasti Allah akan mengampunkan mereka. Di samping itu, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemaaf, pun juga Allah menyukai sifat pemaaf. Sehingga hamba-hamba yang mempunyai sifat pemaaf, maka mereka akan diberikan keutamaan dan kemuliaan serta derajat yang tinggi di akhirat kelak. Di antara keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf terhadap orang lain ialah yang pertama, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita di dalam menegaskan tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqafal ibadu lil hisab," apabila orang-orang terhenti di dalam penghisaban, "Ja'a qaumun wadi'i suyufahum ala riqabihim," maka datanglah sekelompok orang-orang yang mereka datang sambil membawa pedang di atas pundak-pundak mereka, takturu daman, dan pedang-pedang itu masih dalam keadaan meneteskan darah-darah. Lalu ada yang bertanya, "Man haula?" Siapa mereka itu? Maka dijelaskan, hum asyuhada, mereka itu ialah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanu ahya'am marzuqin, mereka tetap hidup dan tetap diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat menyeru pada waktu itu, liyakum man ajruhu 'alallahi liyadkhulul jannah. Maka dipersilahkan bangkit bagi orang-orang yang mempunyai pahala di atas tanggungan Allah untuk memasuki surga. Maka ditanyakan, man dalladzi ajruhu 'alallah, siapa orang-orang yang pahalanya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijelaskan, al-afuna 'anin nas, mereka itu ialah orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf terhadap orang lain. Fadakhulu al-jannata bighairi hisab, maka mereka pun masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf ialah mereka akan dibangunkan bangunan yang cantik, sehingga bangunannya akan senantiasa dipercantik dan dihias, dan derajat mereka akan ditinggikan di akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayushrafa lahul bunyan wa turfa'a lahud darajat." Sesiapa yang bangunannya di akhirat senantiasa dipercantik dan diperindah,
dan diangkat pula derajat-derajatnya sehingga derajatnya terangkat setinggi-tingginya, maka hendaknya dia melakukan 3 hal. Yang pertama, fal yu'ti man haramah, hendaknya dia mau memberi kepada orang yang kedekut, yang bakhil kepadanya. Yang kedua, wal yasil man qata'ahu, hendaknya dia harus menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepadanya. Dan yang ketiga, wal ya'fu amman dzalamahu, hendaknya dia mampu memaafkan kepada orang-orang yang pernah menyakitinya, kepada orang-orang yang pernah mendoliminya. Maka seseorang yang mampu memaafkan atas kesalahan orang lain, mereka akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dan kita ditarbiyah dan dididik dengan puasa, sehingga pelaksanaan ibadah puasa kita mampu membangun kesabaran di dalam hati kita dan juga mampu membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات